Halo semuanya, di sini kita akan mengadakan tutorial untuk praktikum week 7 pembahasan estimasi atau penafsiran dan sampling. Kita mulai langsung ke pertanyaan yang pertama untuk bagian teori. Apa yang Anda ketahui tentang konsep estimasi atau pendugaan atau penaksiran parameter? Nah, di sini dapat kita ketahui estimasi adalah suatu metode di mana kita dapat memperkirakan nilai dari suatu populasi dengan menggunakan nilai dari sampel. Kemudian untuk yang B, jelaskan 3 sifat penduga atau penafsir yang baik. Di sini untuk 3 sifat penduga atau penaksir yang baik, yang pertama ada tak bias atau unbias. Suatu penduga dikatakan tidak bias kalau rata-rata penduga sampel akan sama dengan nilai parameter yang diduganya. Tak bias berarti nilai harapan penduga sama dengan parameter yang diduga. Kemudian yang kedua adalah efisien. Efisiensi penduga ditunjukkan oleh besarnya ragam penduga tersebut. Makin kecil ragam untuk suatu penduga, makin efisien juga penduga tersebut. Suatu penduga dikatakan efisien bagi parameternya apabila penduga disebut memiliki variansi yang kecil. Apabila terdapat lebih dari satu penduga yang efisien adalah penduga yang memiliki variansi kecil. Yang terakhir dari ketiga sifat penduga atau penaksir yang baik itu adalah konsisten. Konsisten berarti dengan makin besarnya ukuran contoh, maka ragam penduga pun semakin kecil. Baiklah, untuk selanjutnya kita disuruh untuk menentukan rumus estimasi pada titik-titik berikut ini. Nah, pada bagian yang pertama ini parameter rataan. Maka rumus untuk parameter yang tidak diketahuinya adalah nil. Selanjutnya pada estimasi titik dikatakan dengan x. Dan selanjutnya ya, parameter yang kedua disebut dengan variansi. Parameter yang tidak diketahuinya adalah sigma kuadrat dan estimasi titiknya adalah S kuadrat. Dan yang ketiga adalah parameter standar deviasi atau simpangan baku, maka dapat disimbolkan pada parameter yang tidak diketahui adalah sigma dan estimasi titiknya adalah S. Dan yang keempat adalah parameter proporsi, dapat disimbolkan dengan P besar pada parameter yang tidak diketahui dan disimbolkan dengan P kecil pada estimasi titik. Kemudian yang nomor 5 adalah parameter selisih rataan. Dapat disimbolkan dengan mu1 dikurang mu2 pada parameter yang tidak diketahui, dan pada estimasi titik dapat disimbolkan dengan x1 dikurang x2. Yang keenam adalah parameter selisih proporsi. Dapat disimbolkan menjadi P1 dikurang P2 pada parameter yang tidak diketahui, dan pada estimasi titik juga dikatakan sebagai P1 dikurang P2. Selanjutnya, kita disuruh untuk menuliskan konsep penghitungan hipotesis. Jadi, konsep penghitungan hipotesis itu adalah sebagai berikut. Penghitungan hipotesis merupakan pernyataan keadaan populasi yang akan diuji kebenarannya menggunakan data atau informasi yang dikumpulkan melalui sampel dan dapat dirumuskan berdasarkan teori, dugaan, pengalaman pribadi atau orang lain, kesan umum, dan kesimpulan yang masih sangat sementara. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Untuk yang soal kedua, estimasi dari 11 mahasiswa X penghasilan orang tuanya sebagai berikut. 2, 3, 3,2, 2,7 sampai 3 juta per bulan. Selanjutnya dari 10 mahasiswa Y penghasilan orang tuanya sebagai berikut. 4, 2, 4 sampai 4 juta per bulan. Untuk pertanyaan yang pertama, tentukan rata-rata X. Untuk mencari rata-rata X, kita dapat melihat X bar sama dengan kita menjumlahkan semua penghasilan orang tua yang tertera pada 11 mahasiswa X per N. Dan hasilnya X bar sama dengan 3,718. Selanjutnya yang untuk B, menentukan standar deviasi X. Balik lagi kita menggunakan data dari mahasiswa X. Di sini kita membuat untuk menghasilkan
standar deviasi X, maka kita harus membuat data yang berhubungan dengan rumus yang akan dicari. Di sini ada XI, XI-nya itu kita ambil dari penghasilan orang tua dari mahasiswa X. 2, 3, 3,2 sampai 3. Selanjutnya, karena di dalam rumus standar deviasi atau variansi juga terdapat untuk mencari XI dikurang X bar, maka kita akan melakukannya. Di sini XI-nya ada 2 per rata-rata yang telah kita cari sebelumnya. 2 dikurang 3,718, maka hasilnya adalah min 1,71 sampai seterusnya sampai ke data yang 3. Selanjutnya kita mencari XI dikurang X bar kuadrat. XI ada 2, XI dikurang X bar kurang 1,71 kuadrat, maka hasilnya adalah 2,9241. Selanjutnya kita menjumlahkan XI dan juga XI dikurang X bar kuadrat. Maka kita akan variansinya S kuadrat sama dengan, kita menggunakan rumus untuk variansi. Selanjutnya setelah kita mencari, maka variansinya itu ada 1,4457. Dan untuk standar deviasinya, S adalah akar dari 1,44, S sama dengan 1,2. Selanjutnya untuk bagian C, tentukan proporsi mahasiswa X yang lebih dari 4 juta. Di sini proporsi mahasiswa X yang lebih dari 4 juta. Maka kita mencari data dari proporsi mahasiswa X. Data mencari penghasilan mahasiswa orang tua yang lebih dari 4 juta, berarti 5, 6, dan 7. 5, 6, dan 7. Maka banyak datanya itu adalah 3. Selanjutnya kita mencari proporsinya. Proporsi sama dengan X per N, 3 per 11, 0,27. Maka proporsi mahasiswa X yang lebih dari 4 juta adalah 27%. Selanjutnya, tentukan selisih rata-rata penghasilan orang tua mahasiswa X dan Y. Nah, di sini sebelumnya kita sudah mencari rata-rata dari mahasiswa X, yaitu 3,718. Selanjutnya kita mencari rata-rata Y sama pengerjaannya sama sebelumnya untuk mencari rata-rata. Nah, untuk rata-rata Y yang dihasilkan adalah 3,97. Dan untuk selisihnya, Y bar dikurang X bar, rata dari Y 3,97 dikurang 3,718, maka hasilnya selisih dari mahasiswa X dan Y adalah 0,26. Nah, untuk bagian E, tentukan selisih proporsi penghasilan orang tua mahasiswa X dan Y. Nah, di sini ada 2 kemungkinan kita menemukan selisih proporsi dari mahasiswa X dengan syarat sebelumnya yang lebih dari 4 juta atau dan yang Y juga dengan syarat yang lebih dari 4 juta. Dan untuk syarat yang pertama, untuk yang Y penghasilan orang tua lebih dari 4 juta, dapat kita lihat Y-nya itu datanya itu ada 5, 6, dan 7, maka banyak datanya 3. Dengan rumus proporsi yang sudah saya katakan sebelumnya, X per N berarti 3 per 10 untuk yang data Y. Maka selisihnya itu 0,27 dikurang 3 per 10. Nah, selanjutnya untuk kondisi yang kedua, apabila si Y-nya ini tidak memiliki syarat apapun, maka dari atas kita lihat datanya itu Y-nya itu ada 10 per 10. Maka 1, dan selisihnya itu dapat kita lihat selisihnya proporsi X dan Y itu 1 dikurang 0,27. Seperti itu. Dan yang F, tentukan rasio ragam penghasilan orang tua mahasiswa X dan Y. Nah, di sini kita menentukan standar deviasinya. Untuk kita sudah mencari sebelumnya untuk S1 kuadratnya itu yang kita bulatkan, maka S1 kuadratnya 1,446. Untuk penjelasan yang B. Nah, di sini kita kan untuk penjelasan yang B tentukan standar deviasi untuk X.
Nah, untuk mencari S2 kuadratnya itu kita menentukan standar deviasi Y. Dengan pengerjaan yang sama, maka hasil yang kita dapatkan itu adalah 1,414. Dan yang hasilnya adalah 1,022. Oke, selanjutnya adalah pada bagian nomor 3, yaitu sampling dan estimasi. Kita menggunakan data praktikum 7 pada Microsoft Excel. Di sini kita disuruh untuk melakukan random sampling sebanyak 3 kali dengan mengambil 10 sampel secara acak. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata dan variansi menggunakan Excel masing-masing sampel. Kemudian kita menentukan sampel yang terbaik. Nah, kalian mungkin sudah diberikan sampelnya, Excel-nya yang terdiri dari 40 data. Nah, dari 40 data ini kita akan mengambil 10 data yang acak, kemudian kita ambil 10 data yang acak, kemudian kita lakukan random sampling sebanyak 3 kali. Nah, di sini saya sudah melakukan random sampling sebanyak 3 kali terhadap 10 data. Maka ini adalah hasil dari random sampling yang pertama, kemudian ini hasil random yang kedua, dan ini hasil random yang ketiga. Nah, dari masing-masing hasil random ini, kita melakukan pencarian rata-rata dan variansi. Untuk mencari rata-rata dan variansi pada Excel itu, untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus average. Kemudian kita klik dari kolom ini, kolom data pertama sampai kolom data ketiga ke 10, maka akan menghasilkan 3,522. Begitu juga dengan data random sampling yang kedua, maka rata-ratanya akan menghasilkan 3,53, dan random sampling yang ketiga akan menghasilkan result 3,514. Kemudian untuk mencari variansinya, kita menggunakan rumus var. Kemudian kita klik dari data yang pertama sampai data 10. Kemudian akan menghasilkan hasilnya variansi pada random sampling yang pertama adalah 0,00821. Dan random sampling yang kedua menghasilkan variansi 0,063, 0,863. Dan variansi yang ketiga menghasilkan nilai 0,0959. Nah, untuk data-data ini akan berubah di setiap kali kita di masing-masing device yang kita lakukan. Gitu. Jadi setiap orang akan berbeda-beda hasilnya. Nah, untuk selanjutnya kita disuruh untuk menentukan sampel yang terbaik. Nah, untuk menentukan sampel yang terbaik itu kita melihat dari rataannya yang paling kecil. Jadi di sini dapat kita lihat untuk rataan yang paling kecil adalah hasil dari random yang nomor 3, yaitu 3,514. Baiklah, demikian penjelasan kami mengenai pembahasan praktikum week 7 tentang estimasi atau penaksiran dan sampling. Jika ada pertanyaan atau yang masih dibingungkan, dapat ditanyakan melalui Google Form yang akan disebar nantinya. Demikian, terima kasih. Terima kasih.